Sekarang kita pindah ke Spanyol biar adil nggak dibilang Premier League TV dan sentrisnya ke Liga Inggris. Kita ke Spanyol ngomongin badai cedera di Barcelona yang ada gelombang keduanya di mana Ter Stegen karena katanya mau operasi dan kemungkinan cedera sampai sepanjang 2023 ini nggak tahu tahun depan seberapa cepat dia bisa pulih, coach. Ini kerugian besar nggak Ter Stegen hilang menurut lo? Inaki Pena tapi kemarin cukup bagus sih mainnya lawan enggak sih. Iya dan tidak. Satu pertandingan doang tapi. Dia itu sampai Januari ya, bukan berbulan-bulan. Iya. Jadi kasih jam terbang ke Pena dan kemarin dia main bagus. Tapi yang bikin gue jauh lebih happy adalah Barca akhirnya main seperti yang levelnya Barca. Satu pertandingan. Di luar skor. Oh, Nah, gue harap berlanjut karena nggak ada Aurel Romeu, walaupun nggak ada Gavi, jadi yang di tengah itu otak semua. Iya Pak Pedri, Gundogan sama De Jong, ya kan. Terus ya walaupun si kampret itu masih turunkan Ferran Torres, tapi ya sudahlah. Kemarin itu yang jelek cuma Lewandowski, Pedri agak kurang, nggak jelek tapi agak kurang. Sisanya main bagus semua. Jadi untuk gue sih kalau dia bisa mempertahankan tim ini tuh ya sekali-sekali ganti Balde kayak gitu-gitulah. Masih oke. Cuman yang jadi masalah kan kalau lebih banyak cedera karena benchnya itu nggak banget Barca. Dan ketika Cancelo cedera, siapa penggantinya? Nah, itu yang repot. Ya kan sekarang lagi cedera tuh walaupun nggak apanya kayaknya. Sergio Roberto? Kunde. Senior. Oh iya masih balik lagi Kunde ya sama si Araujo ya. Jadi kemarin ya beda levelnya beda game changes tapi pasti. secara defensif mungkin lebih bagus Kunde. Cuman ya gue cuman bisa sama Safi ini gue cuman bisa berharap bahwa Barca akan bermain seperti ini lagi dan karena kalau filosofi gue kan simple. Lu kalau main bagus, you create chances, lu akan menang. Ya kan? Bukan kebetulan. Nah, semoga yang ditunjukkan atau ditonton ke mereka bisa beruntun dan Lewandowski balik lagi ke levelnya. Tapi kalau soal Barcelonanya kemarin ya kenapa gue bisa mengerti sih kenapa lawan Atletico tuh bisa dikatakan enak buat ditonton karena kehadiran si De Jong dan Gundogan sebagai double pivot di tengah itu jelas sangat membantu Barcelona dalam fase pertama serangan tuh bener-bener kebantu banget. Betul. Lah hal-hal yang biasanya hilang, biasanya fase pertama buat build up aja tuh udah mentok di situ, banyak hilang bola dan dimanfaatin oleh lawan untuk transisi langsung jadi gol. Itu kan beberapa kali terjadi ke Barcelona di musim ini. Tapi apalagi kalau Romeo yang main. Untuk soal penguasaan bola jelas jauh lebih nyaman ketika dua pemain ini dimainkan bersamaan di tengah. Semoga aja ke depannya bisa berlanjut terus tuh dua pemain itu bisa membantu Barcelona dari lini tengah dan fase build up pertama juga bisa tercover sama mereka. Tapi ya jelas mereka nggak bisa terus-terusan menangnya tipis-tipis begini terus apabila lini depan lu tuh mainnya kayak si Lewandowski kayak begitu terus. Karena Lewandowski kan nggak selalu main jelek. Nggak selalu main jelek tapi jelas musim ini dibandingkan standar dia yang musim lalu turun banget. Tapi akhirnya dia yang turun itu bukan Lewandowski doang. Satu Barcelona berapa match di turun. front line itu, di front line ini depan. Jadi gue harap di Januari nanti, Januari dan paruh musim setelahnya ini sampai finish, gue rasa kehadiran si Vitor Roque ini ya, pemain muda ini yang tipe yang lebih larinya lebih banyak, bisa lebih membantu di area lebih mobile. Menurut gue akan sangat membantu lagi. Yang gue harapin sih bisa terus menempel Madrid sampai di akhir nanti. Lu nggak bisa ngarepin pemain umur 18 tahun dari Liga Brasil ke Liga Spanyol langsung perform. Bukan langsung perform, tapi at least bisa jadi ketok pintu untuk si Lewandowski untuk nyadar. Gue harap sih begitu. Jadi begitu. Tapi isu soal Lewandowski menurut lo itu hoax atau dicari dari media aja? Hoax ya? Terkait klausul itu salah satu hoax. Kalau dia nggak main 55% nggak bakalan hoax. Ya kalau Barca itu sekarang dalam posisi tangannya dikit, nggak bisa kemana-mana. Dia udah masuk terus lu mau lepas, mau gantiin siapa? Itu yang bikin berita tolol yang minta ampun. Ya Ferran Torres lah coach masuk sama Vitor Roque. Ya sure. Berarti itu hoax ya. Tapi lu menurut lo ini menurun banget nggak musim ini? Iya, outputnya tadi kalau kita bicara murni output karena dia pasti dihitungnya berdasarkan gol pasti menurun ya. Tapi kita lihat juga kontribusi pemain lain gimana kayak misalnya Joao Felix. Felix emang dia golin kemarin tapi dia kan baru gol keduanya. Dia sempat ini gol pertama dia sejak September. Gol ketiga apaan? 5. Makanya dia jauh banget. 3 pertandingan sebelumnya hilang kali ya. Kalau misalnya
tertarik Barcelona datengin dia. Kan ATM masang harga kayak 70 80 Iya. mahal banget Mampus lah dengan Barca. sekarang. Bisa Untuk pemain cicil yang nggak 10 tahun. konsisten Nggak kayak bisa. gitu. Dan cicilan terus, Udah nggak bisa ya pay later lagi. Tahun Bisa, depannya bisa. bakal 5 tahun ya. Udahlah, semua bisa disulap. Udah santai Tarik aja. tuas lagi. Tuas terus. Semua bisa disulap. Kamu santai buat aja. jualan Dan abu aja. si Felix kan sebenarnya pingin kan dia ke Pengen Barca. banget. Dia ngomong udah Nyaman, ya. komentar dia udah bener-bener Maka dari itu dia kemarin orang pikir dia nggak selebrasi kan. Wah, dia selebrasinya kayak Messi itu gitu. sih udah burn Itu bridges kan, banget. iya. Tapi dia kan tanda tangan kontrak baru di Atletico. Nah ini situasinya sulit nih. Jangan-jangan kayak Griezmann lagi waktu itu. Iya, dan lo melihat Felix ini gimana nasibnya tahun depan? Karena dia kan tahun ini gajinya berapa 7.000 setahun ya, artinya kayak pay cut. 70.000 pokoknya kecil banget lah. Iya. Yang biasanya itu gaji mingguan atau per bulanan, ini dihajar setahun. Lo tuh mau nggak dia tahun depan secara permanen dengan gaji segitu lagi? Mungkin kalau si Felixnya bisa jadi mau-mau aja, tapi gue nggak yakin Barcelonanya mau ngejar all out Mau. banget karena Mau. gue ngeliat si Felix ini ya, gue pas 2 pertandingan awal dia pindah ke Barcelona, gue ngeliat wah ini kenapa nggak dari dulu aja dia pindah ke sini, karena mainnya emang ternyata sebagus ini apabila dia main ke tim yang lebih progres, bolanya lebih jalan, lebih berani nyerang. Tapi kan habis itu downfall lagi, hilang lagi. Ya Jadi gue benar. merasa Downfallnya itu bukan dia bermain jelek. Udah gue bilang satu tim bermain jelek. Bahwa dia cetak gol iya. Kedua dia nggak punya kompetitor. nyaman banget dia. Dembele udah pindah waktu itu. Siapa yang main? Ferran Torres. Ya Ansu Fati dilepas. Ya, Ansu Ansu Fati Fati juga. lepas. Maka dari itu dan di Brighton main 20 sekarang cedera lagi, cedera mulu kan. Jadi Barca juga sadar kalau punya otak dikit, duit itu bisa disulap. Nah, Ada caranya. ada caranya. Tanya Man City. Pokoknya Maksudnya kan dia nggak tarik-tarikan punya, tuh sih ya. nggak punya uang Timur Sunset, Tengah ya. Barcelona kan Enggak, sejauh ini. Man City Tapi dia pakai punya amplop, tuas sorry nih. lupa gue. Tarik tuas itu Tapi kan. dia punya tuas sih ya. Nah ini kalau lihat dari Barca artinya dengan sekarang di saat Madrid lagi nggak punya apa striker tapi so far poin-poinnya Iya. masih belum dekat juga coach, artinya nggak Ya semudah itu 4 juga doang. Ya tapi kan berarti nggak Empat oke lah. nggak sesmooth itu buat Barca kan? Memang enggak kan mainnya jelek terus. Iya. Mainnya jelek banget malah. Padahal harusnya kan tahun ini lu lebih yakin daripada tahun lalu dengan Betul. secara squad Iya. dan juga Dan cuma pemain. pelatihnya Xavi ya itu yang bikin gue nggak yakin. Sama kayak pelatihnya Arteta nggak yakin juga. Makanya enjoy aja. Every week gue enjoy aja. Pas bagus gue enjoy kayak kemarin. Next week nggak tahu ke seperti apa ya kita lihat lagi. Atau Madrid itu juga belum mengalami masa sulit menurut kalian? Karena kan so far ini masih kayak Iya, sebenarnya dengan rentetan cedera yang mereka punya, pertandingan Tetap yang mereka masih punya bisa sebenarnya lewat aja. Masih susah, perform, tapi ya. masih bisa perform. Bellingham Bedanya ada di situ. terus. Ya, Betul. walaupun Dan- nggak main jelek tapi Iya. they win the game. Dan tahun ini kan Barca juga harus balance. Untuk pertama kalinya kan mereka lolos ke knockout stage Champions League setelah 3 Setelah tahun. 3 Nah tahun. itu kan tantangan baru juga. Seperti apa itu akan memengaruhi persiapan dan lain-lainnya di La Liga. Itu sih yang pengen gue lihat. Barca Oke. itu juara grup ya. Ya nyaman dia di grupnya. Jadi bisa ketemu, masih bisa ketemu MU. nggak bisa dong. Enggak, Kalau lolos Iya, emang. lolos. ketemu Arsenal nanti. Nggak mungkin Enggak, Arsenal juara grup. Arsenal juara grup Sorry juga ya. ya. City juara grup, Arsenal juara grup, Madrid juara grup. Ketemu Inter juara grup. Inter Juara belum grup juga penentuannya besok nanti antara Oh, dia di atau akhir. Sociedad besok. Ya semoga ketemu Inter lah. Ah bagus, gua berharap banget itu. Bisa Kan kemarin itu mah. menang Inter kan Iya, musim bisa lalu kan. dikalahin, bisa dikalahin. Kita pindah dari Barcelona ke mantan pemainnya ada Luis Suarez yang akhir tahun ini kontraknya habis bersama Gremio dan ini isunya mau bereuni sama Messi di Inter Miami. Tapi setahu gua ada salary cap yang menghalangi. Apakah ini bisa di kong kali kong atau Suarez mau dibayar murah layaknya pemain-pemain mediocre di Miami? Apa di LA? Apa di apa sih namanya? MLS. Menurut gue ada kemungkinan dia mau dibayar murah karena ketika dia pindah ke Gremio pun dan sebelumnya pindah juga ke tim ini juga dia rela ambil pay cut gitu. emang Jadi, Gremio dibayar berapa? Kecil. iya kan dia berarti udah menunjukkan dia emang dasarnya dia pengen main bola aja, pengen lanjutin karir, belum Terus mau sama pensiun Messi secara pula, cepat-cepat. sama Busquets, Iya, sama ini Alba. getting Akan the jadi back kisah band Hollywood together. banget lah ya, Hollywood banget ketika lu ini kan kejayaan sisa-sisa kejayaan Barca kan terakhir di era-eranya mereka nih, Busquets, Alba, Messi, Suarez, dan apabila mereka bisa berkumpul bareng ya bisa jadi ini ya banyak banget manfaatnya nanti untuk Inter Miami dan juga untuk MLS-nya. Bisa jadi fans Barcelona juga akan ngadopsi mereka sebagai tim kedua mereka gitu. Ini akan menguntungkan dari segi marketing, dari segi income pendapatan tim dari luar sektor bola. Jadi ini akan sangat-sangat win-win solution bagi Luis Suarez dan juga bagi Inter Miami-nya karena Luis Suarez sudah menunjukkan dia rela untuk ambil pay cut itu kok. Jadi pasti ada jalan untuk apabila dia mau pindah ke Inter Miami pasti
ada jalannya bisa ngakalin salary cap itu. Yang menarik memang komentar dia soal itu sih, betapa dia sangat kesulitan ya bermain. Dia bilang dia minum 3 pil dalam menjelang hari pertandingan, di hari pertandingan dia injeksi karena ini isu dengan lututnya. Even though dia bisa tetap mencatatkan 27 gol dan 17 assist dan membawa timnya yang promosi itu naik ke hampir ke masuk zona untuk Copa Libertadores. Cuman itu dia bilang kan 5 tahun lagi saya nggak tahu bisa main apa enggak, bahkan untuk main sama anaknya pun dia nggak bisa. Jadi emang dia dia juga bermain 53 kali dibagi Gremio dan Uruguay sepanjang 2023, jumlah yang sangat banyak. Dan ya kita lihat kalaupun dia pindah ke Miami seberapa fit atau seberapa maksimalnya dia kalau dia tetap harus mengambil injection dan minum painkiller. Atau ini menjadi salah satu marketingnya lagi buat MLS doang dan juga menyenangkan Messi biar makin nyaman coach di MLS. Seperti halnya Bayangkara mendatangkan Nainggolan kali ya. Tim-tim yang mau berkembang lagi develop seperti Liga 1, Liga Gurun Pasir, Liga MLS itu ya. Liga 1 berkembang ya? Ya mau berkembang. Makanya jadi wajar-wajar aja. I mean seumur segitu masih main setengahnya aki-aki semua. Tapi lu bakal nonton nggak ketika ada Suarez, Messi ngumpul semua di sana? Sekali lah balik. Sekarang aja gue nggak pernah nonton. Tapi lu beli bajunya ya? Gue beli bajunya aja. Gue mau dukung Messi, kurang kaya Messi. Nah kita ngomongin dari Suarez, mantan timnya Liverpool juga nanti malam belajar dari belajar dari lawan Fulham, dia akan ketemu Sheffield nih. Kemarin lawan Fulham habis-habisan ancur-ancuran kayak gitu, lawan Sheffield harusnya lebih ringan dong dengan pelatih yang juga baru kayaknya udah dipecat ya? Udah sekarang Chris Wilder yang balik. Oh iya, balik lagi. Dia lagi. Enggak beda jauh gini-gini aja gitu pelatihnya kan lagi. sebenarnya. Menurut lo gimana nih Liverpool lawan Sheffield? Ya sebenarnya kalau jadi fans Liverpool justru momen paling menakutkan momen-momen kayak gini nih, manajer bounce, pelatih tim kecil yang harus ganti pelatih Ntar kayak malam gini. seri, setuju. Itu ngeri nih momen kayak gini nih. Honeymoon period buat pelatih baru ya biasanya. Yang bikin ngeri buat Liverpool biasanya yang begini. Tapi kalau gua secara overall, secara penilaian objektif gua seharusnya nggak jadi masalah. Apabila si Kelleher jangan main kayak kemarin lagi lawan Fulham tuh. Karena kan sebelum dia main lawan Fulham dicoba di Europa League cukup solid gitu. Dia cukup bisa mengawal gawang Liverpool. Ini bukan objektif, ini harapan fans Liverpool. Beda. Kan baru kejadian pas lawan Fulham gitu. Kenapa apes banget? Biasanya di Europa League dia jadi penggantinya Alisson, dia bisa perform. Karabo juga biasanya bagus-bagus aja. Iya, bisa bagus-bagus aja di ajang-ajang begitu. Tapi sekarang giliran Alisson yang lagi cedera dan dia diharuskan untuk step up ngisi ke gawang, malah kemarin lawan Fulham setiap bola yang ngarah on target jadi gol terus. Jadi menurut gue ini dan Kelleher main. Kelleher ntar main lagi karena Alisson bakal masih keluar lagi. Arsenal mungkin malam ini masih akan nyaman coach, tenang aja untuk malam ini. Tapi untuk enggak, malam ini Liverpool menang 1000-0 juga Arsenal tetap rank 1. Aman-aman aja. Tapi gue harapkan ketika lawan Sheffield nanti ada beberapa pemain yang dikasih reward lah, yang udah ngasih penampilan luar biasa ketika lawan Fulham. Endo salah satunya dan juga mungkin Elliot bisa layak dicoba untuk main lagi di sini, dan juga Gakpo khususnya. Gue di episode Jumat lalu bilang Gakpo ketika lawan Lost di Europa League tuh main bagus banget, dan gue harap pas lawan Fulham mending dia aja yang main. Dia bagus ya. Impactnya berasa lah sih, dia. pas dia datang Dia berasa sih. off Atau the ball Liverpool movement. mau simpen pemain buat cek UCL. Ya, Kan nggak main. Oh nggak main. Nggak main tuh Liverpool. Europa League adanya dia. Jadi gua ada perubahan Sorry, sedikit, lupa. nggak masalah lah untuk squad nanti malam, karena gue harap tetap bisa menang juga lawannya Sheffield. Tapi ketika ada Endo, menurut lo akan lebih seimbang nggak Fir, dibanding maksain 3 Iya. gelandang ini terus ada nih? Belum kelihatan ya, Endo juga nggak diberi waktu yang maksud gue dengan adaptasi dia yang dia perlukan. Tapi gol dia kemarin sih bagus banget. I think he need that, dia perlu itu. Begitu juga dengan Alexis. Itu bikin seri kan? Bagus. Dari Bikin seri 3-2 seri kan? 3-3 ya. Joget Momen nggak? penting lah. Enggak ada. Joget nggak? Enggak ada. Enggak ya? Langsung ambil bola balik kan? Iya. Iya. Yang joget Langsung di mulai mana lagi lah ada lah pertandingan. itulah. Iya. Udah lupa. Kayaknya Oke. udah lupa Enggak, juga gue mau ya. tanya aja. Siapa tahu gue yang salah kan? Apalagi Fir, evaluasinya kemarin Fir. Itu sih sebenarnya kebobolan 3 lawan Fulham yang nggak pernah mencetak gol nih, itu PR sih, PR banget pasti. Dan kita lihat akhirnya betapa gap antara Alisson dan Kelleher jauh banget. Walaupun emang di atas kertas harusnya Kelleher nggak segitunya kan, tapi commanding presence-nya Alisson itu sih. Cuman kalau lawan Sheffield United ya bounce back-nya mereka seberapa bisa sih menghadapi Liverpool yang seharusnya pakai Endo atau pakai Elliot itu seharusnya Tetap masih bisa. 1-2 level di atas Sheffield lah. Tapi gue ini nggak berani taruhan. Siapa juga yang megang Sheffield ini? Enggak. Masa lu nggak bisa berani pegang Liverpool? Enggak. Oh, pegang Liverpool? Iya, iyalah. Enggak.
Enggak juga. Buset. Lo harus tahu the magic of EPL. Ah, Ini terjadi anjir. ntar malam. Tumben banget loh Liverpool lawan Yes. Sheffield aja nggak berani. Arsenal aja bisa menang 5-0 lawan Sheffield. Enggak, dia pegang Liverpool, gue suruh pegang Sheffield, itu maksud gue. Oh, Tim empat ya kalau gila gitu. lu. Mana ada yang nyuruh masang kayak gitu. Tapi kalau lihat kemarin kan, 3 striker nggak ada yang nyetak gol. Iya. Something yang perlu di ini nggak di Kalau- concern nggak buat Kalau lo? untuk match kemarin gue nggak terlalu concern karena bukan karena 3 pemain depan yang nggak bisa mencetak gol, tapi lebih ke 3 pemain depan ini nggak dapat suplai bola, bolanya nggak nyampe ke mereka Nunes gitu. ada nendang tiang kan. Satu peluang dari Nunes itu, tapi Salah kan biasanya dia produktif banget dari segi soal penciptaan peluang, tapi untuk kemarin lawan Fulham dia nggak terlalu kelihatan karena Semoga Nunes main ya. dan golin, semoga golin kalau untuk nanti malam. Golin Dan kagak kayak Pangia atau mungkin ini gitu karena pas lawan Fulham kan di babak kedua kita dipertontonkan aksinya Alexander Arnold Ya. di midfield Oh, iya, gitu. iya. Mungkin bisa jadi match nanti malam ini match yang winner ideal dia banget lagi, ya. untuk dicoba. Trent Alexander Arnold ini main lagi di tengah dan Gelandang. taruh aja si si fullback itu Joe Gomez lagi nggak apa-apa lah. Gue fine aja mainin Joe Gomez ketika lawannya Sheffield gini, dan Trent mungkin dia nyamannya karena 2 pertandingan beruntun ngegolin dan bisa jadi dia moralnya lagi tinggi banget. Gue nggak akan keberatan apabila dia dicoba di lini tengah lagi untuk malam ini. Itu pelatihnya Inggris kan? Chris Oh, Wilder iya, dia. Wilder Iya ya? kan? Iya. Ya semoga main kick and rush. Iya, Pak. Lah masih main MU. Jadi dihajar bola lini tengah skip. Di bypass. Depan, belakang, udah itu aja. Long ball aja. Ya kita lihat nanti apakah ada kejutan dari Sheffield dan juga pertandingan-pertandingan lainnya di midweek ini, atau justru sesuai prediksi dari para pandit yang tadi membahas dari pertandingan-pertandingan antara MU Chelsea sampai pertandingan-pertandingan Liverpool dan juga menghadapi Sheffield. Kita akan kembali dengan topik yang gak kalah serunya dari Golden Boy.